Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Ibu Hajah Siti Khairiyah Auriyah SPD MM. Yang kami hormati Ibu Pengawas SD Kecamatan Limo, Ibu Hajah Ida Rosida MM. Yang kami hormati Ketua K3S Kecamatan Limo, Bapak Maman SPD. Yang kami hormati Ketua PGRI Cabang Kecamatan Limo, Bapak Agus Sartoyo. Dan yang kami hormati seluruh para kepala sekolah dan peserta webinar penerapan budaya positif di sekolah. Segala puji milik Allah yang selalu mencurahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang baik ini, hari yang cerah ini, kita bisa berkumpul untuk melaksanakan salah satu kegiatan kita, yaitu belajar dan terus belajar. Semoga kita nanti kelak dan seterusnya akan menjadi hamba-hamba yang pembelajar sepanjang hayat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, kepada para pengikutnya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkanlah saya sebagai moderator kegiatan webinar. Mudah-mudahan nanti yang kita laksanakan sampai selesai tanpa ada halangan dan kita selesai ini memperoleh atau mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita awali kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan webinar ini adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Ada pilihan, di antaranya ada webinar sebagai salah satu tugas sebagai calon guru penggerak atau pendidikan calon guru penggerak. Alhamdulillah, izinkanlah pada kesempatan yang baik ini, saya Ahmad Nu'man Zain adalah salah satu guru penggerak angkatan 6 di Kota Depok. Alhamdulillah, kami beserta teman-teman angkatan 6 adalah angkatan yang pertama di Kota Depok yang dapat menyelesaikan kegiatan pendidikan guru penggerak sampai selesai, dan alhamdulillah semuanya lulus dengan baik semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita laksanakan kegiatan ini, yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk berdiri.
Alhamdulillah, yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Ibu Siti Khairija Aureja. Yang saya hormati Ibu Pengawas, Ibu Haja Ida Rosida, MPD. Yang saya hormati Ibu Dr. Triningsih, yang dalam hal ini sebagai CGP, calon guru penggerak di Kecamatan Limo. Yang saya hormati host kita Bapak Ustadz Jen. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang mengikuti Zoom di hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat bahwa pada hari ini kita dapat melaksanakan Zoom pada hari ini dengan tema diseminasi budaya positif di sekolah. Selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, para sahabatnya, para keluarganya, sehingga sampailah kita selaku pengikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sudah dapat berpartisipasi pada kegiatan hari ini, yang artinya mendukung kegiatan yang diundang oleh guru penggerak yang berasal dari SD Negeri Meruyung. Selanjutnya, saya sebagai kepala sekolah pada kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah ini, saya akan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan aksi nyata yang dilakukan oleh calon guru penggerak pada modul 1 dan 4. Saat ini, Bu Triningsih sedang mengikuti guru penggerak angkatan ke-9. Semoga nanti dapat diikuti oleh guru-guru lain untuk mendaftar sebagai guru penggerak angkatan ke-11. Yang saat ini sedang dalam proses pendaftaran sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023. Dan tujuan dari aksi ini berbagai praktek baik tentang budaya positif. Semoga materi yang disampaikan oleh Bu Triningsih bisa bermanfaat untuk penerapan budaya positif di sekolahnya masing-masing. Nah, itu tujuan daripada aksi kerja nyata dari guru penggerak yang akan dilaksanakan oleh Bu Triningsih. Oleh karena itu, saya harapkan peserta semuanya dapat menyimak dan dapat melaksanakan, ya, terutama tadi guru penggerak yang ada di Kecamatan Limo ini sangat dikit sekali. Dan saya akhiri, apabila ada khilaf dan kata, mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Bapak Ibu ya? Soalnya ini kadang-kadang mati sendiri. Iya Bu, terdengar Bu. Alhamdulillah. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Ibu Siti Khairiyah Aureja SPDMM. Yang saya hormati Bapak Ketua K3S, Bapak Maman SPD. Yang saya hormati Bapak Ketua PGRI, Bapak Agus Hartoyo. Yang saya hormati narasumber Ibu Dr. Triningsih MPD. Yang saya hormati Bapak Moderator, Bapak Ahmad Numan Zen. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD baik negeri maupun swasta. Yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta webinar hari ini.
Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan webinar. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhir zaman nanti. Bapak Ibu, seperti apa yang telah diutarakan baik oleh K3S, Ketua K3S, oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, bahwa kegiatan hari ini adalah mengajak Bapak Ibu guru semua untuk membuka diri, meningkatkan kompetensi, terutama melalui wadah-wadah yang sudah ada disediakan oleh baik itu di Dinas Pendidikan maupun di Kemendikbud maupun di kecamatan itu sendiri. Nah, pada awalnya atas inisiasi Bu Tri sebagai guru penggerak itu untuk menyampaikan materi yang didapat dari guru penggerak, karena selama ini materi-materi yang untuk mendukung keterlaksanaan IKM itu kita tidak melalui pelatihan-pelatihan yang biasanya kita terima dari pemerintah, tapi kita harus berusaha sendiri sedapat mungkin mencari materi-materi yang untuk mendukung kelancaran dari pembelajaran yang ada di sekolah masing-masing. Nah, selain meningkatkan kompetensi melalui webinar-webinar ini, yang terutama hari ini dilaksanakan, itu juga tergagas dari kegiatan KKG atau komunitas pembelajar. Jadi saya sebagai pengawas di Kecamatan Limo mengajak Bapak Ibu, ayo kita meningkatkan kompetensi itu dan mengikuti setiap kegiatan di komunitas pembelajaran atau dari KKG itu sendiri. Jadi ini adalah salah satu action kita yang pertama ya, karena beberapa bulan yang lalu kami sudah merencanakan kegiatan di Gugus, yaitu untuk meningkatkan kompetensi kita semua. Nah, salah satunya sudah terwujud ya, ini merupakan kegiatan perdana dengan dihadirkannya guru calon penggerak. Jadi untuk kedepannya saya berharap kegiatan ini diikuti oleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika melaksanakan kegiatan KKG atau mengaktifkan mengenai kegiatan komunitas pembelajar, Bapak Ibu paling tidak 1 jam dalam 1 minggu itu melaksanakan pertemuan-pertemuan di sekolah masing-masing. Nah, ketika sudah dalam kurun waktu 1 bulan adanya 4 kali pertemuan, nah itu kita berkumpul di kecamatan. Kemudian akan kita evaluasi, akan kita bedah apa-apa saja sih yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu, apa-apa saja sih yang menjadi permasalahan Bapak Ibu di kelas masing-masing. Nah, ini untuk meningkatkan ataupun mengatasi berbagai masalah, karena untuk mewujudkan nanti atau mengikuti pemberlakuan tentang IKM ini, kita memang harus sudah siap nantinya di awal-awal ya. Meskipun sekarang Bapak Ibu sudah melaksanakan beberapa sekolah atau beberapa kelas ya, beberapa kelas yang melaksanakan IKM, tapi ada juga yang baru misalnya melaksanakan IKM. Nah, ini materi-materi ini akan sangat bermanfaat ketika Bapak Ibu melaksanakan atau mengikutinya di wadah yang sudah kita punyai, yaitu di KKG. Jadi saya harapkan melalui kegiatan KKG, diantaranya ada webinar, kemudian bisa saja kita akan melakukan kegiatan melalui luring, misalnya tidak daring, mungkin bisa 2 bulan sekali atau sebulan sekali kita melaksanakan luring. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan respon positif ya, karena untuk kegiatan ini saya pikir
sangat bermanfaat, insya Allah. Kemudian Bapak Ibu juga mungkin kalau waktunya kita bisa atur ya, misalnya dari yang biasa ngajar siang mengikutinya pagi hari, atau misalnya yang mengajarnya di pagi hari mengikutinya siang hari. Nah, itu bisa kita rencanakan ke depan bagaimana pelaksanaan KKG di Kecamatan Limo ini. Jadi saya sangat berharap sekali atas partisipasi Bapak Ibu, baik itu kepala sekolah maupun guru di Kecamatan Limo untuk memajukan kegiatan di KKG atau di komunitas pembelajaran. Jadi ketika Bapak Ibu memiliki kemampuan atau memiliki materi-materi yang bisa dibagikan kepada teman-teman kita, ayo silakan Bapak Ibu untuk menjadi narasumber. Kemudian berbagi, artinya berbagi praktik baik ya, baik itu nantinya di kegiatan gugus maupun nanti akan dimasukkan ke dalam PMM gitu ya, akan diunduh, ditayangkan lah gitu ya di PMM. Seperti hari ini juga akan dimasukkan ke dalam PMM ya, kegiatan kali ini. Nanti bisa Bapak Ibu bergantian untuk menjadi narasumber gitu ya. Jadi tidak harus Putri gitu ya, atau misalnya Pak Jen nanti, atau misalnya siapapun, jadi bisa menjadi narasumber untuk kegiatan ini. Saya sangat berharap sekali kegiatan KKG di kecamatan ini konsisten ya, tidak di awal-awal saja kemudian hilang begitu saja. Karena tadi tujuan kita adalah untuk meningkatkan kompetensi diri kita masing-masing, kemudian juga untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih prima kepada anak-anak didik kita yang ada khususnya di Kecamatan Limo. Barangkali itu saja Bapak Ibu sebagai pengantar saya, kemudian nanti saya berharap Bapak Ibu dapat menyimak apa yang dipaparkan oleh narasumber hari ini dan menjadikan ilmu yang nantinya bermanfaat bagi Bapak Ibu terutama di kelas masing-masing Bapak Ibu yang ada di sekolah ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu dalam mengikutinya tetap senang gitu ya, tetap menyimak dengan baik gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan mulai hari ini ada manfaatnya, kemudian dapat kita terapkan di masing-masing sekolah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas kita yang cantik, Ibu Haja Siti Hairiah Aurijah. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir di kesibukan Ibu yang sangat luar biasa. Yang saya hormati Ibu pengawas kita tercinta yang cantik, Ibu Haja Ida Rosida. Terima kasih Ibu Haji Ida. Luar biasa, sehat selalu Ibu. Amin, sama-sama. Bapak Bapak Ketua K3S Kecamatan Limo sekaligus Kepala Sekolah saya, Bapak Maman SPD SD, Bapak Ketua PGRI Kecamatan Limo, Bapak Agus Hartoyo SPD. Terima kasih Pak Agus sudah berkenan hadir. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Kepala Sekolah baik negeri maupun swasta di Kecamatan Limo, dan yang saya cintai, saya banggakan seluruh teman-teman Bapak Ibu guru di Kecamatan Limo. Kalau tadi Bu Kadis membuka dengan pantun, saya ada pantun buat guru-guru Kecamatan Limo. Biar dipanggil cakep ya kalau pantun ya. Malam hari hujan lebat. Cakep. Dengan kue Cina. Guru Kecamatan Limo yang hebat-hebat, selalu sehat dan bahagia. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Izin Bapak Ibu, saya Triningsi, guru SD Negeri Meruyung. Bapak Ibu, saya saat ini sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak Angkatan 9 yang ingin berbagi praktik baik terkait dengan budaya positif di sekolah. Yang nantinya
mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Kegiatan ini wajib dilaksanakan oleh calon guru penggerak baik secara luring maupun secara daring. Itu pilihan Bapak Ibu. Namun kemarin saya berdiskusi dengan Bapak Ketua K3S dan Ibu pengawas, beliau merekomendasikan untuk daring supaya mengaktifkan kegiatan KKG di Kecamatan Limo. Alhamdulillah hari ini mungkin menjadi awal dan selanjutnya seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Haji Ida, mudah-mudahan nanti terus kita continue melakukan kegiatan KKG baik itu daring maupun luring. Bapak Ibu yang saya hormati, apa sih sebetulnya budaya positif? Jadi budaya positif ini adalah pembentukan karakter bagi peserta didik yang nantinya dapat menjadi pembiasaan-pembiasaan positif bagi peserta didik. Nah, contoh dari budaya positif yaitu sebetulnya sudah kita laksanakan setiap hari ya Bapak Ibu ya. Senyum, salam, sapa, membuang sampah pada tempatnya, berdoa sebelum memulai pelajaran atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang bertanggung jawab, menjaga kelestarian lingkungan sekolah, sopan santun, disiplin terhadap aturan dan tata tertib sekolah. Nah, ini merupakan materi yang ada di modul 1.4 program guru penggerak. Di mana di modul 1.4 guru penggerak ini ada 8 materi. Di modul 1.4 memang lumayan banyak materi dan banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, teori kontrol, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol manusia, motivasi perilaku manusia, dan sampai dengan nanti bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi kepada anak didik kita dengan menggunakan namanya segitiga restitusi. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang masih bergabung. Mudah-mudahan sampai selesai ya Bapak Ibu. Insya Allah nanti di akhir kegiatan ada absen dan nanti semua peserta akan memberikan sertifikat yang ditandatangani oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok. Dan perlu saya informasikan bahwa kegiatan hari ini direkod Zoom, jadi direkam dan nanti akan diupload di PMM. Selanjutnya Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara ya, Bapak Pendidikan kita, ini KHD mengatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Mungkin Bapak Ibu teringat waktu zaman kita masih kecil ya Bapak Ibu, kita didik oleh orang tua kita untuk disiplin, dari disiplin waktu, disiplin ibadah, disiplin belajar, dan sebagainya. Sebenarnya untuk apa disiplin itu? Manfaat disiplin diri adalah dapat menggali potensi menuju ke sebuah tujuan, dihargai dan bermakna. Kemudian mempelajari bagaimana cara kita bisa mengontrol diri, mempelajari bagaimana kita bisa menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Bisa bertanggung jawab terhadap yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan pada nilai-nilai yang namanya kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar budaya positif sebelumnya atau sudah pernah mengikuti materi budaya positif? Bapak Ibu bisa dituliskan di chat Bapak Ibu atau bisa dijawab silakan. Apakah sudah pernah mendengar? Sudah pernah mengikuti materi ini Bapak Ibu? Boleh dituliskan di chat ya Bapak Ibu. Oke, ini ada siapa? Pernah dengar Pak Ustadz Udin, pernah dengar. Baik, apakah ya ada yang sudah pernah mengikuti aksi nyata ini Bapak Ibu? Boleh ditulis di chat atau boleh mengungkapkannya langsung. Nah, Belum pernah, Bu. belum pernah ya. Baik, alhamdulillah mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini nanti bisa memberikan wawasan baru ya Bapak Ibu. Menurut saya ini modul 1.4 itu sangat bermanfaat sekali untuk kita sebagai seorang guru. Nah, di materi yang pertama, saya akan membahas tentang bagaimana perubahan paradigma pendidikan saat ini, tentang stimulus respon lawan teori kontrol. Yang pertama adalah
ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol saat itu. Bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Nah, teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Seperti yang kita tahu bahwa anak-anak melakukan sesuatu pasti ada maksud dan tujuannya ya, Bapak Ibu ya. Ada maksud dan tujuannya sehingga mereka melakukan misalnya bisa dibicarakan kesalahan seperti itu. Namun pasti mereka punya tujuan. Kemudian yang kedua terkait dengan perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha mengontrol murid tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa menjadi murid tersebut menjadi tergantung pada sang guru atau untuk berusaha. Jadi ada ketergantungan ya, ketergantungan murid kepada guru. Baik, selanjutnya perubahan paradigma selanjutnya tentang ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin kita sering ya berpikir bahwa memaksa anak-anak mungkin salah satunya saya untuk mengikuti apa yang kita mau ya Bapak Ibu ya. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu, anak-anak sekarang ya, itu ternyata berbeda dengan zaman kita waktu SD gitu ya. Kalau dulu mungkin ketika kita sekolah itu kita duduk rapi di depan meja ya Bapak Ibu, di depan meja tangannya seperti ini semuanya diam gitu ya, belum menjelaskan. Kalau sekarang ini memang sudah paradigmanya berbeda dan mungkin itu sudah beda gitu ya, tingkah lakunya dan sebagainya. Iya ada gambarnya. Ya udah itu Ya. dia lagi ngomong. Oh, dia lagi moderator. Dengan arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, kalau kita bicara disiplin itu apa sih yang ada di pikiran Bapak Ibu semua? Kalau kita bicara disiplin, apa sih yang ada di pikiran Bapak Ibu semua? Boleh dituliskan di chat Bapak Ibu? Kalau bicara ngomong disiplin itu apa sih yang ada di pikiran Bapak Ibu? Mangga. Boleh tuliskan di chat. Kalau bicara disiplin itu apa, Bapak Ibu? Boleh dituliskan? Atau boleh juga mau menjawab secara langsung, boleh raise hand Bapak Ibu. Nanti akan dipanggil oleh admin kami. Ya, apa sih Bapak Ibu kalau kita bicara disiplin aturan. Menaati aturan. Oke, tepat waktu. Punana, disiplin adalah apa nih Punana? Oke, menaati aturan. Kelas jadi teratur. Kepatuhan. Ini Bu Rohimah. Putri, disiplin itu Ya. kepatuhan Bu Sri, kepatuhan pada aturan. Kepatuhan, ya Bu Kartini, terima kasih. Kepatuhan, ya jawaban dari Bu Kartini, terima kasih Bu. Bu Novi, melakukan kewajiban tepat waktu dan sesuai dengan aturan. Baik, terima kasih Bu Novi. Bu Niken, karena di sekolah saya yang disiplin adalah Bu Nana. Oh, disiplinnya yang disiplin Bu Nana ya. Baik, Bu Nur Hasana mengatakan bahwa kelas jadi teratur. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih atas responnya Bapak Ibu bahwa
kata disiplin ini sering dihubungkan dengan hukuman ya Bapak Ibu ya. Kalau mungkin Bapak Ibu dulu waktu terlambat dihukum, kemudian tidak memakai seragam dan sebagainya gitu ya. Nah, padahal ternyata setelah saya pelajari di modul 1.4 ini, disiplin ini ternyata sungguh berbeda dengan hukuman. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman, Bapak Ibu. Jadi, saya juga dapat ilmu baru nih, Bapak Ibu. Kalau dulu berpikir bahwa apa namanya itu kaitannya dengan hukuman. Nah, ternyata justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi, kalau perlu tidak digunakan sama sekali, kita menghukum anak-anak. Walaupun memang agak susah ya dengan perilaku anak-anak yang saat ini yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Sebentar ini kok. Izin sebentar. Bentar. Mohon izin sebentar ya Bapak Ibu, ini agak ke Oke, maaf, mohon maaf tadi. Oke. Apakah sudah tampil lagi Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, baik. Ya. Nah, jadi disiplin ini jika diperlukan ini tidak perlu dilakukan hukuman itu tidak perlu dilakukan. Nah, berarti bagaimana mereka itu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka lakukan karena berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen. Nah, yang pertama adalah untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Siapa sih ya Bapak Ibu yang mau dihukum gitu ya? Saya rasa semuanya juga nggak mau dihukum ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau dapat penghargaan atau imbalan, kira-kira senang nggak Bapak Ibu? Senang ya? Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, pasti masing-masing penjabarannya Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah untuk menghindari hukuman, ya, menghindari mendapatkan hukuman. Nah, jadi ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi ternyata menghindari mendapatkan hukuman ini tingkat terendah dari motivasi manusia. Nah, biasanya orang yang motivasi perilakunya ini untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan pelanggaran misalnya. Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut. Kemudian yang motivasi diri manusia yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang biasanya kita inginkan nih Bapak Ibu. Nah, satu tingkat di atas motivasi yang pertama adalah perilaku mendapatkan imbalan dari orang lain. Siapa yang senang diberikan imbalan? Angkat tangan. Senang nggak diberikan imbalan? Bu Febri senang nggak diberikan imbalan? Senang ya? Oh, nggak senang? Penghargaan nggak senang, Bu? Ya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka.
Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau pengakuan atau imbalan. Kemudian yang ketiga, motivasi dari diri yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini di motivasi ini, orang dengan motivasi ini akan bertanya, kan menjadi seperti apa bila saya melakukannya. Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka hargai. Mereka melakukannya karena menjadi orang yang ya ingin menjadi orang yang baik gitu ya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilaku internal itu bukan eksternal, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Bapak Ibu, apakah sudah pernah mendengar keyakinan kelas, Bapak Ibu? Sudah pernah dengar keyakinan kelas? Sudah ya? Belum pernah. Oh, belum pernah. Baik. Kalau peraturan kelas sudah pernah? Kesepakatan kelas, Bu. Oh, kesepakatan kelas. Baik. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, mari kita akan belajar bersama-sama mengapa keyakinan kelas bukan kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Nah, namun sebelumnya kita simak dulu pertanyaan berikut ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinannya jawabannya Bapak Ibu untuk apa? Selamatan ya? Atau ada yang menjawab biar tidak ditilang polisi gitu ya? Mungkin ada yang seperti itu ya? Nah, kemudian pertanyaan berikut, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, mungkin untuk kesehatan, kemudian keselamatan, dan lain-lain. Nah, nilai-nilai keselamatan, nilai-nilai kesehatan inilah yang kita yakini. Nah, sehingga disebut sebagai keyakinan. Nah, apa itu keyakinan? Yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara universal di dalam satu komunitas. Kalau kita di dalam kelas, berarti di dalam kelas. Lepas dari latar belakang suku, agama, budaya, gitu ya, bahasa. Nah, menurut Gosen ini, suatu keyakinan akan lebih memotivasi dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi menurut Bapak Ibu lebih tinggi keyakinan kelas apa peraturan kelas nih? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya. Jadi bukan hanya sekedar menaati peraturan. Nah, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini, harus begitu, dan sebagainya. Nah, kita sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah, apa sih tujuannya? Menciptakan murid-murid, anak-anak kita yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ya, jadi ternyata keyakinan kelas itu lebih tinggi ya daripada peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan ya. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal. Nah, berikut saya berikan contoh Bapak Ibu terkait dengan keyakinan kelas. Ya, pertama, keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota
kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Kalau peraturan kelas kan biasanya setiap siswa harus belajar gitu ya. Nah, ini lebih ke perlu. Jadi lebih tinggi tingkatannya daripada hanya sebagai peraturan. Nah, contoh di kelas 5 misalnya. Selalu bersikap positif. Nah, kemudian senantiasa menjadi diri terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Senantiasa membantu. Ya, ini contoh dari keyakinan kelas. Ya, ini contoh dari keyakinan kelas. Nah, kenapa kita harus punya keyakinan kelas? Ya, supaya di dalam kelas ini terbentuk kesadaran diri bahwa di kelas ini yakin bahwa kita bisa ada nilai-nilai kebajikan yang ada di kelas sehingga mereka bukan hanya melakukan aturan-aturan yang ditetapkan oleh guru maupun oleh sekolah seperti itu, tapi lebih ke kesadaran mereka. Jadi menjadikan motivasi intrinsik. Nah, kenapa seperti itu? Karena manusia ini memiliki 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi manusia itu punya 5 dasar kebutuhan, Bapak Ibu. Nah, 5 dasar kebutuhan ini yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Sepakat atau tidak, Bapak Ibu? Kita punya kebutuhan dasar bertahan hidup. Kira-kira sepakat nggak? Sepakat ya? Kebutuhan bertahan hidup ya? Sepakat, Oke. Bu. Ya. Terima kasih. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Semua orang pengen dicintai. Semua orang pengen disayangi. Ya. Cinta bukan cuma ABG ya Bapak Ibu ya, semuanya kita perlu saling menyayangi ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, penguasaan kebutuhan atas kemampuan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Jadi ada kebebasan. Kebebasan bermain, kebebasan berpendapat ya. Dan yang kelima adalah kesenangan. Jadi 5 dasar kebutuhan manusia ini bahwa ada kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kemudian penguasaan, kesenangan dan sampai ke kebebasan. Nah, selain ada kebutuhan dasar manusia, kita sebagai guru, kita juga harus bisa memahami peran kita sebagai guru, posisinya sebagai apa ketika kita berada di kelas. Kalau tadi kita sudah belajar keyakinan kelas, terus kemudian tidak didik kita yang melanggar keyakinan kelas. Nah, di dalam program guru penggerak ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah posisinya sebagai penghukum. Ya. Ada yang penghukum. Kemudian yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian ada posisi teman. Ada posisi pemantau dan ada posisi manajer. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu ini ada di posisi mana nih Bapak Ibu? Ketika terjadi permasalahan yang ada di kelas. Nah, saya akan jelaskan apa sih tadi posisi-posisi itu kalau penghukum apa gitu ya. Nah, yang pertama adalah ketika kita sebagai penghukum. Ketika kita posisi guru sebagai penghukum. Misalnya, seorang guru penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan guru-guru lebih dalam lagi. Nah, biasanya guru-guru ini akan berkata, patuhi aturan sekolah, awas, ya, kamu selalu aja salah, pasti selalu terakhir selesainya, ya. Nah, guru seperti ini disebut posisinya adalah sebagai, maaf Bu,
Hasanah ya. Ini adalah posisinya sebagai penghukum. Kemudian posisi selanjutnya yaitu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, contohnya misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini contohnya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini, murid akan menarik diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Kemudian sebagai teman, ya. Kemudian sebagai teman. Nah, ketika posisi sebagai teman, ini guru tidak hanya menyakiti murid, ya. Maaf, tidak akan menyakiti murid. Jadi memperlakukan murid seperti teman. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Ajak. Nah, posisi teman ini pada guru bisa negatif, bisa positif. Nah, contohnya, positifnya ini hubungan antara murid dengan guru akan baik. Nah, posisi teman ini menggunakan hubungan baik. Humor yang mempengaruhi seseorang. Contohnya, misalnya, ya, ini tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu saja yang bereskan. Nah, itu hal positifnya. Nah, hal negatifnya dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu mereka, murid akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu teman saya. Nah, ini kadang-kadang anak seperti itu. Kemudian murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Nah, hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Kemudian posisi yang keempat adalah posisi monitor atau pemantau. Kalau bicara monitor pemantau itu kayak CCTV ya Bapak Ibu ya. CCTV. Ya, monitor atau pengawasan atau mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, hukuman gitu ya, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Contohnya adalah ketika kita sebagai posisi pemantau, peraturannya apa ya nak? Terus misalnya, apa yang kita kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa jika kamu melanggar? Nah, seperti itu. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, selalu dicatat nih. Kemudian data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, posisi ini akan menggunakan stiker, catatan, daftar cek. Nah, posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan guru dalam mengontrol murid. Seperti itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan sebelum saya lanjut. Kalau tidak ada, saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, posisi selanjutnya adalah sebagai manajer. Nah, ini mungkin posisi yang paling bagus dan ideal, yaitu posisi sebagai manajer. Karena di sini posisinya guru itu sebagai mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi
ketika sudah di posisi manajer bisa juga sebagai pemantau ya, bisa juga sebagai teman. Nah, ini posisi kontrol, penghukum, posisi membuat orang lain. Nah, Bapak Ibu izin saya akan tampilkan contoh video ketika guru sebagai posisi penghukum, kontrol, atau teman, pemantau, atau manajer. Izin Bapak Ibu saya share untuk videonya. Ya. Apa bisa terdengar Bapak Ibu suaranya? Belum, Bu. Belum terdengar. Belum terdengar ya? Belum. Lihat bagaimana kelima posisi nggak bisa Punten Bapak Ibu, apakah suaranya sudah terdengar Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum. Bu, nggak kedengeran. Sebentar Bapak Ibu, saya izin ini dulu. Sebentar. Aktifkan obrolan rapat kelanjutan Anda datang makan. Sebentar ya Bapak Ibu, ini ada gangguan ini suara. Gimana? Coba. Bagus. Oke. Video. Apa yang di video? Oh, enggak ada. Enggak ya, cuma ini video kita ya tampilan. Coba. Kalau pakai kamu muncul nggak tadi? Pakai punya kamu muncul nggak tadi? Enggak juga. Sama ya. Di unmute. Apa sudah terdengar Bapak Ibu sekarang? Sudah terdengar belum ya? Masih belum, Bu. Masih belum ya?
Sudah, Bu. Sudah? Oke, baik. Nggak ada suaranya. Suaranya nggak ada. Suaranya tidak kedengeran. Coba. Kedengar nggak? Sekarang. Naren! Kedengar. Oh ya. Sih kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu tenang ya, bikin ibu susah ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu ya kita hormat kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Ya kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Ya, betul. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang Baik, Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu tadi menonton video ya, 5 posisi kontrol, kira-kira menurut Bapak Ibu posisi mana yang paling ideal Bapak Ibu? Posisi manajer. Posisi Manajer. manajer. Ya. Kenapa posisi manajer ini menjadi yang paling ideal? Boleh angkat tangannya? Present, silakan. Mungkin ada yang mau berpendapat kenapa posisi manajer ini dipilih gitu. Silakan, yang mau berpendapat boleh acukan tangannya, silakan. Ada yang mau yang raise hand, silakan. Kenapa menurut Bapak Ibu ini menjadi posisi yang paling ideal Bapak Ibu? Pak Hendra ya, mau jawab Pak Hendra? Ya, silakan Pak Hendra. Pak Hendra, suaranya Di-unmute, belum Pak. terdengar Pak Hendra. Ya. Terdengar, Bu, suaranya? Suaranya terdengar? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri kesempatannya. Luar biasa Putri melaksanakan kegiatan diseminasi secara online. Alhamdulillah mendapat antusias yang luar biasa dari guru sekecamatan Limo. Mungkin langsung saja ya Bu menanggapi tadi posisi manajer itu yang sesuai karena memang di dalam pelaksananya posisi manajer itu menggunakan segitiga restitusi ya, di mana anak merasa nyaman, terus solusi permasalahan yang dihadapi itu diselesaikan secara bersama-sama dengan guru. Artinya siswa itu tidak merasa tertekan, tidak ada hal-hal yang merugikan untuk siswa, keduanya merasa nyaman ya Bu, antara guru dan siswa juga. Mungkin itu sih Bu untuk pendapatnya. Oke. Baik, terima kasih Pak Hendra, luar biasa Pak Hendra, betul ya posisi manajer karena ada segitiga restitusi. Nah ini nanti yang akan kita bahas. Pak Hendra ini juga merupakan calon guru penggerak angkatan 9 ya Bapak Ibu dan juga sudah melakukan aksi nyata untuk budaya positif tapi secara luring ya. Oke, terima kasih Pak Hendra, luar biasa. Ini ada jawaban dari Pak Dudin. Karena tidak capek, Bu, tidak harus marah, tapi menumbuhkan kepercayaan diri terhadap anak. Wah, luar biasa nih Pak Dudi. Terima kasih Pak Ustadz Dudin. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menjawab lagi? Ada yang mau menjawab, silakan. Pak Zen bisa dibantu, ada yang resen atau tidak Pak Zen, maaf. Ada yang Belum ada yang recent, Bu. Recent oh, belum belum ada. ada. Oke. Baik, jadi terima kasih tadi Pak Hendra dan Pak Ustadz Dudin ya bahwa tadi posisi manajer karena ada segitiga restitusi. Nah, lanjut kita akan belajar apa sih sebetulnya segitiga restitusi itu. Ya, izin saya share screen lagi Bapak Ibu. Apa sih sebenarnya segitiga restitusi? Nah, oke. Segitiga restitusi. Izin Bapak Ibu. Nih, ini segitiga restitusi. Ya. Jadi segitiga restitusi itu ada
yang namanya segitiga kan bentuknya segitiga ya, berarti ada tiga sisi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini langkah yang pertama Bapak Ibu untuk segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, contoh misalnya menstabilkan identitas. Misalnya, kenapa Ibu Guru dengar kamu tadi bertengkar dengan Nanda? Bisa kamu ceritakan kenapa kamu bertengkar? Itu menstabilkan identitas. Kemudian ada tanyakan keyakinan, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Misalnya keyakinan kelas saling menyayangi dan sebagainya. Namun juga harus ada validasi tindakan yang salah, yaitu kita tanya, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Nah, kemudian di keyakinan kelas nanti kita menanyakan keyakinan itu, nanti kita akan bersama-sama dengan murid kita untuk merefleksi, melakukan mendapatkan solusi supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang sama. Itu segitiga restitusi. Yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, saya izin share untuk contoh nih, contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas saya. Izin ya Bapak Ibu, saya share. Sebentar, ini jaringannya kurang bagus ya ternyata. Bentar, ini sebentar Bapak Ibu, ternyata jaringannya kurang bagus. Contoh penerapan segitiga restitusi. Ya, ini contoh penerapan segitiga restitusi ya. Ya, tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ada kasus ini Samuel tidak terima diejek oleh raja. Nah, kemudian mereka bertengkar. Ini contoh menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan tentang keyakinan kelas. Ya. Ya. Itu contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah saya, Bapak Ibu. Ya, dari budaya positif dan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Nah, mungkin dari saya cukup sekian, Guru.
bergerak, insya Allah Indonesia maju. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan nanti dimoderatori oleh Pak Ustadz Zen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zen, Waalaikumsalam silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Triningsih yang telah menyampaikan modul 1.4. Bapak Ibu, modul 1.4 ini dalam kegiatan guru penggerak itu dipelajari 2 minggu atau 2 pekan. Hari ini kita pelajari dalam waktu sekitar 90 menit. Mungkin ada yang belum paham atau yang masih akan diperdalam lagi. Baik, kesempatan ini kita akan buka ruang diskusi. Silakan Bapak Ibu yang masih ada yang perlu dipertanyakan tentang modul budaya positif di sekolah. Moga dipersilakan, yang mau bertanya boleh angkat tangan dulu. Ayo, moga silakan Bapak Ibu yang mau memperdalam lagi atau Silakan Bapak Ibu, boleh raise hand di ini ada reaction ini, boleh raise hand yang belum paham. Atau mau curhat Bapak Ibu boleh ya Pak Zen ya? Ya, Saya silakan punya yang mau kasus di curhat juga sekolah boleh. gitu, bagaimana penerapannya? Mungkin sebagai pemantik Putri ya. Ya, baik. Baik, Putri, ini ada suatu kasus ketika seorang anak memang punya sifat, dia agak, kata bahasa kita bandel ya. Kita sudah masalahkan segitiga restitusi sekali, 2 kali, bahkan 3 kali. Tetapi kembali lagi anak tersebut itu melakukan kesalahan yang tidak jauh beda dengan yang sudah kita lakukan restitusi. Bagaimana cara menyikapi atau menangani anak tersebut? Ya, Bu. Oke. Baik Pak Ustadz, Pak Ustadz Zen, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Memang kita sekarang ini menemui banyak sekali permasalahan-permasalahan di kelas kita ya, anak-anak. Nah, kadang kita sudah melakukan segitiga restitusi gitu ya, namun masih belum ada perubahan yang signifikan. Yang pertama kita lakukan adalah merefleksikan diri, apakah segitiga restitusi yang sudah kita lakukan itu sudah berjalan sesuai dengan sesuai dengan yang semestinya harus dilakukan. Barangkali mungkin ada tahapan-tahapan yang memang terlewat, yang dari tadi menstabilkan identitas gitu ya, mungkin ada yang terlewat. Salah satunya refleksi dulu. Kemudian yang kedua adalah kita tentu harus bekerja sama dengan orang tua. Orang tua juga kita libatkan di situ, kemudian kita jadikan, maksudnya kita jadikan apa ya, gitu ya, teman kita untuk mendidik anak-anak di sekolah. Jadi kita bisa berkoordinasi dengan orang tua, kemudian orang tua juga menurut saya segitiga restitusi ini bukan cuma buat guru gitu ya. Jadi orang tua juga perlu diberikan pemahaman tentang segitiga restitusi. Sehingga ketika terjadi seperti itu, mungkin karena di rumah itu ketika melakukan kesalahan itu tidak pernah orang tua melakukan segitiga restitusi. Barangkali kita dengan kerjasama dengan orang tua di sekolah melakukan segitiga restitusi, kemudian di rumah juga terpantau, kemudian melakukan segitiga restitusi, mungkin insya Allah bisa lah masalah-masalah itu bisa tertangani. Namun harus tetap yang pertama harus refleksi apakah segitiga restitusi ini sudah kita lakukan tahapan-tahapannya sudah benar atau belum. Mungkin itu Pak Ustadz. Oke, terima kasih Bu Triningsih yang telah memberikan jawaban yang luar biasa. Mungkin mudah-mudahan bisa kita nanti bisa meniru atau menerapkan di tempat kita. Bu Gania punya masukan yang luar biasa. Bu Gania termasuk guru penggerak yang sangat luar biasa. Ya, silakan Bu Gania buat share pengalaman Bu buat kita. Menangani anak-anak yang katakan tadi biar daplek kata Bu Tri tadi. Ya, moga Bu Gania.
Ya, baik, terima kasih Pak Zen. Pengalaman terkait menerapkan segitiga restitusi ya, Putri. Ya, Ya, pengalaman saya saat menerapkan segitiga restitusi kepada siswa itu karena kan untuk mendisiplinkan siswa itu memang alangkah lebih baiknya ada unsur dari diri mereka sendiri ya. Jadi jangan dipaksa dari luar karena kalau hanya terpaksa ya akan apa ya tidak akan lama bertahannya. Nah, untuk penerapan restitusi itu untuk memang tidak bisa dilakukan sekali dua kali saja. Saya mempraktekkan hal itu dan memang itu harus dibiasakan. Jadi kalau hanya sekali ya lupa lagi. Maksudnya anak itu kadang mengulangi lagi kesalahan yang sama yang terlambat. Ini pengalaman saya ya. Misalkan terlambat karena dia kesiangan, tapi dengan terus seperti itu kita selalu ingatkan mengenai keyakinan dia. Kemudian yaitu jadi oh iya memang saya itu ternyata manfaatnya ketika saya tidak terlambat. Nah itu jadi kembali untuk diri dia sendiri. Jadi kalau sekali dua kali apalagi untuk anak SD ya, maaf ini untuk anak SD, saya belum kalau pengalaman yang untuk anak di atas usia SD juga saya pernah terhadap anak saya sendiri ya alhamdulillah. Jadi kita nggak usah pakai emosi, jadi dengan kepala dingin tapi itu tetap menuntut kesabaran kita ya. Itu aja mungkin kalau dari saya. Oke, terima kasih Bu terima Gania kasih yang Bu Gania, luar biasa ya, pengalamannya. ya silakan monggo Bapak Ibu yang punya pendapat atau solusi yang lain tentang ketika kita menemukan anak yang katakan agak bandel dan melakukan kesalahan yang sama dan berulang-ulang. Monggo silakan. Ada yang bertanya lagi? Saya sudah pada tamu semua Bu Tri. Luar biasa ini. Sudah pada Sudah mengerti paham ya. semuanya nih. Modul 2 pekan cuma 1,5 jam selesai Bu Tri. Amin, mudah-mudahan bermanfaat ya Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan ini Ya, benar-benar paham ya. Silakan, ada lagi? Kalau tidak ada yang bertanya, saya mau tanya nih, boleh nggak Pak Ustadz? Karena ini nggak ada yang Monggo. bertanya. Saya mau Monggo. bertanya nih, Bapak Ibu. Cepet-cepetan. Yang bisa jawab, nanti saya kirim pulsa. Ya. Nah, nanti saya berikan pertanyaan, terus raise hand ya, Bapak Ibu, raise hand di ini. Nanti Pak Zen, punten Pak Zen nanti bisa melihat siapa yang tercepat raise hand. Baik, siap Bu, siap. Ya. Baik, pertanyaan yang pertama Bapak Ibu. Nah, pertanyaan yang pertama. Tadi sebutkan 5 posisi kontrol. Ya, cepet-cepetan. Ayo. Silakan Bu Gania. Ya Bu Gania jangan deh. Bu Gania udah Kayaknya hafal. begini jangan ya. Yang lain. Bu Gania udah hafal. Bukan Dan ya. yang lain. Udah lulus Yang Bu lain. Gania. Pak Dudin bisa diresen dulu Pak Dudin. Jangan dicat ya Pak Dudin, punten. Iya. Resen Pak Dudin. Mana Pak Dudin? Pak Dudin sudah menjawab sih, tapi dicat penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Betul Pak Dudin, luar biasa. Ya, luar biasa. Tepuk tangan. Baik, satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Oh, Pak Dudin sudah. Satu pertanyaan lagi. Sebutkan tahapan segitiga restitusi. Ayo, yang bisa raise hand ya. Tidak dijawab di chat. Ya, tahapan segitiga restitusi. Ya, monggo silakan. Yang mencoba ada 3 tahapan. Ya, Pak Ustadz Dudin lagi Bu. Apakah bisa? Pak Ustadz Dudin Atau ngasih lagi. kesempatan Luar biasa. ngasih kesempatan yang lain?
Oke, kesempatan yang lain silakan. 3 tahapan segitiga restitusi. Apa saja tadi? Ayo Bapak Ibu, tahapan segitiga restitusi. Ini malu atau bagaimana nih Bapak Ibu? Ini bukan malu, Bu. Dia malu karena pengen dapat hadiah. Dia motivasinya udah tertanam intrinsik, maksudnya dia nggak mau ekstrinsik katanya. Silakan Bu Anita. Ya, Bu Anita udah Ya, Bu resen. Anita, Silakan. Bu Anita oke. Teresia, silakan Bu Anita. Yang pertama, menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan berikutnya menanyakan keyakinan. Oke, betul tidak Bu Gania, Pak Zen? Iya, sangat tepat sekali Bu itu yang disampaikan Bu Oke, Anita. betul, tepuk Ya. tangan buat Bu Anita Teresia. Terima Dari kasih, mana Bu. Ibu? Dari SD Tirta Marta Cinere. Oke, dari SD Tirta Marta Cinere. Bapak Ibu nanti ada 2 yang nanti mendapatkan hadiah pulsa dari saya. Nanti bisa chat saya ya Bapak Ibu ya. Pak Ustadudin Oke, sama ya Bu makasih, Anita Bu. Teresia. Oke, bisa ini apa pin Pak Dudinnya mana Pak Ustadz ini di simbolis. Bu, punya saya disampaikan untuk guru hebat saja. Oh, baik. Sekarang berarti 1 pertanyaan lagi saja ya. Nah, 1 pertanyaan lagi. 1 pertanyaan lagi. Oke, ini ada yang bertanya. Buat pertanyaan lagi. Oke, baik. Bu Gania, boleh berikan 1 pertanyaan untuk teman-teman kita. Masih ada kesempatan 1 lagi, Bu Gania. Silakan berikan pertanyaan, Bu Gania. Ya, Bu Gania, bangga. Mana Bu Gania? Oh. Kemana Bu Gania? Oke, Bu Gania mana? Ini ada sebuah kasus ya. Ini ada sebuah kasus. Kira-kira nih Bapak Ibu nanti dipilih ini posisinya si guru ini sebagai posisi pengontrol apa nih ya? Coba saya bacakan kasusnya. Saya bacakan kasusnya. Oke, nanti sebentar. Kegiatannya sebentar saya ini kan dulu. Saya bacakan pertanyaannya ya, Bapak Ibu. Jika seorang guru ini menanyakan peraturan di sekolah ini bagaimana ya? Jam berapa kamu masuk? Terus sepatu yang digunakan harusnya warna apa ya? Nah, itu contoh posisi guru sebagai apa ya, Bapak Ibu? Coba, silakan, resen Bapak Ibu. Ya, jadi guru tuh menanyakan peraturan di sekolah apa, masuk jam berapa, gitu ya. Terus harus pakai sepatu apa, itu masuk dalam posisi sebagai apa, Bapak Ibu? Silakan, resen. Gampang banget, ayo resen. Monitor pemantau. Bisa resen, Pak, yang menjawab bisa resen. Biar terlihat di kami. Bu mana posisi guru sebagai pemantau? Yes, betul, sebagai pemantau. Oke, terima kasih Bu Mana. Luar biasa ya Bapak Ibu hari ini. Oh, Pak Iqbal tadi menjawab ya Pak Iqbal ya? Ya, Ya, tadi nggak resen ya. Sebagai apa Pak tadi Pak? pemantau, Bu. Oke, Monitor sebagai pemantau. pemantau. Betul sekali Pak Iqbal. Posisi guru itu sebagai
pemantau. Jika yang disampaikan seperti itu tuh berarti posisi guru adalah sebagai pemantau. Baik, terima kasih Pak Iqbal, keren, luar biasa. Mungkin itu tiga apa 2 ya? 3 pertanyaan dari saya. Nanti insya Allah nanti akan dikirim pulsa ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Zen, silakan dilanjut untuk acara selanjutnya.